Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel Silvi dan Sigit on Vlog. Terima kasih sudah datang kembali di video kami kali ini, dan seperti biasa kami berdua selalu berusaha untuk datang dengan 5 pertanyaan dan 5 jawaban, sehingga dari sana harapan besar kami bisa menjadi tambahan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Kali ini kami akan membahas mengenai seluk-beluk jurusannya Mbak Silvi ketika S1 ya dan S2 ya, yaitu jurusan farmasi. Jadi pertanyaan pertama langsung saja. Pertanyaan pertama, Mbak Silvi, pertanyaan pertama ini adalah apa jurusan farmasi itu? Jadi jurusan farmasi adalah jurusan yang berada di bawah payung medis. Baik. Nah, jurusan farmasi itu khusus jurusan yang mempelajari tentang seluk-beluk obat-obatan gitu. Baik. Berarti dia Secara masuk garis besarnya gitu. fakultas kesehatan atau Ya, dia rumpun kesehatan. oh, dia berarti bagian dari ilmu kesehatan ya, Benar, gitu ya. dia rumpun kesehatan. Dan spesifiknya ke arah obat begitu ya. Benar. Baik. Berarti teman-teman yang suka gitu ya terkait dunia keilmuan obat begitu ya, kemudian juga secara garis besar kesehatan gitu. Benar. Ini adalah salah satu jurusan yang bisa menjadi alternatif ya, atau bisa menjadi pilihan dari adik-adik SMA yang ingin masuk ke perkuliahan gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Mbak Silvi. Setelah kita tahu bahwa jurusan farmasi itu adalah terkait dunia kesehatan, kemudian juga spesifiknya terkait obat-obatan, boleh tahu nggak Mbak Silvi, di pertanyaan kedua ini boleh tahu nggak apa sih mata kuliah atau apa sih yang dipelajari di dalam jurusan farmasi ini? Jurusan farmasi itu dia lebih ke arah obat-obatan, sehingga segala hal yang mencakup hubungannya dengan obat-obatan dipelajari di sana. Baik. Misalnya ilmu kimia. Jadi kimia itu kan luas ya, ada kimia yang murni ke arah jurusan MIPA kimia, ada arah kimia yang lain, mungkin misalnya kimia nuklir gitu. Tapi yang di farmasi itu adalah jurusan kimia yang arahnya ke obat-obatan, baik kimia obat sintetis maupun kimia dari tumbuhan. Gitu. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari tentang biologi, namun spesifik ke biologi manusia. Karena kan biologi di SMA itu luas ya, ada biologi tentang hewan, itu lebih ke kedokteran hewan dan peternakan. Nah, juga biologi manusia, itu yang kedokteran juga farmasi. Gitu. Ya, lalu selain itu farmasi juga mempelajari tentang sedikit matematika dasar, kemudian ilmu pemasaran, dan ilmu manajemen. Baik. Jadi bagi rekan-rekan kami di SMA ya, yang kita tahu itu kan kimia ya, Iya, kita belajar benar. itu kimia ya. Jadi kimia di farmasi juga belajar. Benar. Berarti terkait kimia Tumbuhan dan juga kimia bahan sintetis. Dan kimia bahan sintetis. Kemudian tadi biologi juga belajar manusia, ya. Biologi terkait manusia. Oke. Yang ketiga matematika juga ya. Iya, matematika. Matematika untuk matematika dasar saja seperti persamaan linier. Mungkin saya beri contoh saja ya. Kalau kimia itu misalnya tentang molaritas, koefisien partisi, seperti itu. Lalu tentang biologi itu sistem pencernaan, hormon, seperti itu. Kalau matematika mungkin hanya semacam persamaan linier, hitungan dasar. Oke. Begitu adik-adik kami di SMA, bahwa apa yang adik-adik pelajari di kimia, biologi, matematika itu bisa menjadi dasar ya. Dasar yang nanti akan dikembangkan lagi di jurusan farmasi. Begitu, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya buat adik-adik bahwa
kimia, biologi, dan matematika itu bisa mendukung apa yang adik-adik akan dapatkan di perkuliahan di jurusan farmasi begitu. Benar. Oke, Mbak Silvi, makasih. Ini pertanyaan yang ketiga. Apa sih yang harus disiapkan oleh kami? Misalnya kalau saya ini adalah siswa SMA ya, kelas 3, apa sih yang harus saya persiapkan begitu? Yang perlu dipersiapkan di farmasi, matematikanya itu hanya sedikit sebenarnya. Oke. Hanya hitungan sederhana saja yang siapapun pasti bisa. Kemudian juga dibantu dengan alat hitung biasanya di farmasi. Jadi bukan hitungan yang mendalam gitu. Oke. Lalu yang kimia seperti saya sebutkan tadi, utamanya itu molaritas gitu. Harus sudah Molaritas paham. itu maksudnya persamaan mol gitu ya? Iya, persamaan. Oke, itu kita pelajari di SMA, saya ingat Iya. itu. Terus? Kemudian tentang tabel sistem periodik unsur, Ya, itu tabel periodik ya. harus hafal kan ya kalau untuk anak kelas 3 SMA yang Iya, akan betul. ujian akhir. Kemudian tentang bentuk-bentuk molekul, Bentuk-bentuk misalnya molekul, baik. C4 tetrahedron seperti itu. Oke, Jadi baik. sudah harus paham C itu berapa valensinya, di golongan berapa, bagaimana sifatnya. Oke. Gitu. Jadi nanti ketika masuk farmasi ya sudah, karena dosen kan akan langsung berkata ini langsung ke kimia organik lanjutan seperti itu. Jadi tidak akan mengulangi yang tentang perhitungan molaritas gitu. Oke. Jadi diharapkan sudah langsung paham. Kemudian kalau biologi itu ikuti aja yang biologi SMA mengenai manusia, karena di farmasi sendiri biologi itu mengambil peran sekitar 40% lah. Besar ya, 40%. Selalu ada hubungannya dengan biologi, tapi biologi ini kan sifatnya hafalan. Jadi bisa dikejar pada saat di farmasi. Ketika di farmasi nanti biologinya itu lebih mendalam begitu. Baik. Oke. Berarti itu teman-teman ada beberapa yang di kimia tadi seperti tabel periodik, kemudian molaritas, valensi, itu kan kita belajar juga di SMA itu ya. Dan mungkin masih ada beberapa lain, tetapi itu gambarannya. Kemudian untuk yang matematika sifatnya matematika dasar ya. Dan kita di SMA sudah banyak sekali belajar matematika, sehingga nggak perlu khawatir dengan matematika. Begitu pula dengan biologi. Bagi teman-teman yang di jurusan IPA, biologi itu ya udah kayak apa ya, sesuatu yang sangat melekat lah ya dengan kita dari siswa IPA gitu kan, karena memang itu salah satu mata pelajaran yang pokok ya bagi kita. Sehingga, dan kata Mbak Silvi tadi, biologi memegang porsi yang cukup besar, 40%, bayangkan itu. 40%. Sehingga bagi teman-teman yang di jurusan IPA, senang biologi, senang kimia, senang matematika, dan senang juga belajar di farmasi, itu align, itu dia sejalan. Jadi itu menjadi kabar baik buat kita ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan keempat, Mbak Silvi. Apa saja sih sesi belajar? Sesi belajar itu apa ya? Macam bentuk-bentuk perkuliahan. Betul. Ya, itu gambarnya seperti itu. Sesi belajarnya di jurusan farmasi itu seperti apa ya, supaya bisa menjadi informasi awal buat kami? Ya, jadi ada 2 di farmasi itu. Yang pertama adalah perkuliahan tatap muka di ruang kuliah bersama dosen. Face to face ya? Face to face. Yang kedua itu adalah praktikum. Praktikum di laboratorium? Di laboratorium maupun di lapangan. Misalnya di hutan tumbuhan obat misalnya. Bisa juga. Itu dipelajari di S1? Ya, dipelajari S1. Nah, kan karena farmasi itu juga mencakup sumber bahan alam. Baik, farmasi alam ya? Farmasi bahan alam. Nah, jadi yang pertama, yang face to face tadi, yang berhadapan langsung dengan dosen, itu seperti perkuliahan pada umumnya, seperti perkuliahan yang lain. Kita bertemu dengan dosen menjelaskan, kita mencatat, lalu mendapatkan informasi apa saja yang kiranya penting untuk kita pelajari di mata kuliah itu. Nah, yang kedua adalah praktikum. Nah, ini nih yang momoknya di farmasi nih. Beban antara perkuliahan dengan dosen dan praktikum atau percobaan itu di farmasi sama beratnya, bobotnya. SKS-nya sama 50% gitu? Iya, jadi misalnya 12 SKS, dia 6 dan 6 gitu. Makanya itu sebabnya kuliah di farmasi itu kok banyak sekali praktikumnya. Ya karena memang bebannya itu 50-50 gitu. Setiap mata kuliah hampir pasti ada praktikumnya. Jadi tidak mungkin tuh lolos, ini nggak ada praktikumnya, nggak ada. Karena kimia itu adalah ilmu yang
perlu dibayangkan, sebenarnya perlu dilihat karena sebenarnya kan dia ada gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu masuk laboratorium. Farmasi itu gudangnya kimia. Hampir semuanya hubungan dengan kimia. Walaupun nanti ada ilmu kesehatan, biologi akan dihubungkan dengan kimia. Misalnya nih, di sel usus itu ada sel apa aja, lalu bagaimana cairan di sel usus itu struktur kimia bagaimana gitu. Baik. Atau asam lambung. Struktur kimianya gimana asam lambung? Bagaimana interaksi dengan Asam obatnya? lambung atau HCl? Iya, Mhm. cairan-cairan di sana gitu. Oke, Obat-obatan berarti apa saja yang bisa menempel di sana berhubungan dengan struktur kimianya gitu. Jadi walaupun biologi tetap biologinya itu ada kimianya gitu. ya berarti Jadi memang harus ada praktikumnya. keilmuan tentang kimia memang berperan besar sekali ya. Besar Dilan, ya? sekali. Jadi kalau nanti masih bingung tentang tabel SPU, bagaimana struktur karbon, akan sangat sulit saya rasa untuk memahami secara helikopter view ya. Ya, jadi harus Mungkin praktikum gitu ya. mungkin kalau hafal mungkin, tapi kalau untuk memahami secara menyeluruh helikopter view saya rasa memang harus memahami ilmu kimia SMA saja cukup. Ilmu SMA itu sudah cukup sebagai bekal nanti. Iya, karena ilmu kimia di SMA itu sudah sangat mumpuni. Iya, Sudah iya sangat benar. mumpuni. Kita diajarkan banyak hal tentang kimia di SMA ya. Iya. Sebagai sebuah fondasi yang kokoh untuk nanti menuju ke farmasi, menuju ke macam-macam Kimia teknik murni, kimia ya, gitu kan. teknik kimia ya tersedia Ya, nanti. di kimia di MIPA juga. Jadi kimia di gitu ya. SMA itu sudah sangat Oke. sudah mumpuni dan penting lah. Iya, sudah sangat cukup ya sebagai fondasi, bahkan mungkin lebih. Karena betul-betul saya dulu tuh sangat dengan kimia sampai juga ikut tahapan seleksi olimpiade ya. Wow, Karena saya aja enggak. Karena memang sangat suka dengan kimia waktu itu. Jadi itu teman-teman terkait pertanyaan ketiga itu memang secara sesi umum bahwa yang pertama adalah perkuliahan face to face di ruang kuliah gitu ya. Dengan Bapak Ibu dosen, kemudian akan dilihat secara actual ya. Actual di laboratorium. Tapi yang menjadi tanda petik atau garis bawah di sini adalah porsinya sama besar. Iya, itu tantangannya luar biasa karena tetapi bagi teman-teman yang senang praktikum ini menjadi hal yang sangat menarik. Iya, menarik ya, kok nanti. Untuk membuktikan ya Iya, bahwa benar. apa yang kita pelajari di dalam perkuliahan, di dalam kelas itu ternyata actually tampakannya seperti ini gitu Iya, kan. benar. Itu sangat menarik sangat sebenarnya menarik. ilmu kimia. Betul, makasih Mbak Sifri. Berarti ya sesinya itu 2 tadi ya, face to face dengan Bapak Ibu dosen dan juga di laboratorium juga ada Bapak Ibu dosen juga ya di laboratorium itu. Benar. Oke. Ya, sekarang pertanyaan terakhir nih Mbak Silvi, pertanyaan kelima itu ya mungkin paling menarik nih. Terkait setelah kita lulus kuliah kita mau bekerja di mana, atau pertanyaannya adalah lapangan pekerjaannya itu yang pertama luas atau tidak. Lalu yang kedua, seperti apa sih lapangan pekerjaan perusahaan-perusahaan yang kita mau bekerja di farmasi? Jadi lapangan pekerjaan farmasi itu sangat luas ya teman-teman. Okay. Karena farmasi itu mencakup 4 produk. Yang pertama itu obat, yang kedua itu suplemen, yang ketiga itu kosmetik, yang keempat itu adalah alat kesehatan. Jadi semua yang berkaitan dengan 4 hal itu akan selalu menyediakan lowongan bagi farmasi. Nah, lowongan-lowongan yang sudah sering kita dengar itu yang pertama adalah industri. Industri yang mencakup 4 produk tadi, entah itu produk obat-obatan, industri obat-obatan, lalu dia memproduksi suplemen, berarti di situ dibutuhkan farmasi juga. Kemudian perusahaan yang mendirikan memproduksi alat kesehatan, juga perusahaan yang memproduksi kosmetik. Gitu. Membutuhkan farmasi. Farmasi ditempatkan di mana saja di industri itu. Yang pertama di produksi. Jadi pasti ada seorang farmasis yang mengawasinya. Lalu yang kedua di produksi, ini maksudnya departemen produksi. Departemen produksi. Di dalam satu perusahaan ada departemen produksi gitu ya. Ada departemen produksi, departemen packing. Packing itu ngepak. Masukkan dalam kotak. Iya, benar. Departemen R&D, R&D, Research and Development. Research dan Departemen riset. Riset dan development. Ya, lalu ada QA and QC. QA dan QC itu untuk memastikan kualitinya ya. Kualitinya sesuai dengan ketentuan atau standar yang disepakati gitu ya. Iya, kemudian yang juga terkenal itu bagian marketing.
Oke, marketing kita Marketingmu sudah tahu semua. membutuhkan farmasi di sana. Tapi Farmasi. teman saya banyak yang masuk ke marketing itu gitu. Iya, logis. Iya, jadi farmasi itu memang juga dibutuhkan di marketing. Padahal jumlahnya kan besar itu marketing. Iya, betul. Nah, itu baru industri itu. Itu baru ngomong dari industri. Padahal industri itu ada industri dalam negeri, ada industri yang asing. Oh, perusahaannya dari dalam negeri dan perusahaannya dari luar negeri gitu ya. Baik. Sangat luas. Lalu yang kedua itu kita farmasi juga dapat bekerja di rumah sakit. Terkenal kan? Rumah sakit, kedua. Nah, rumah sakit itu farmasi bisa ada di bagian apoteker, tapi harus apoteker dulu ya. Jadi farmasi itu kan 4 tahun dia akan lulus menjadi sarjana farmasi, kemudian ditambah 1 tahun menempuh profesi apoteker. Nah, di rumah sakit harus apoteker. Baik. Kalau industri tadi boleh farmasis saja, tidak membutuhkan ijazah apoteker walaupun memang ada profesi di tadi 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya, oke. Kalau di rumah sakit Dia harus profesi. Baik. Karena yang diambil adalah gelar apotekernya. Apoteker ditempatkan di mana saja. Yang pertama apoteker rawat inap, kemudian apoteker rawat jalan, kemudian di bagian logistik misalnya. Itu masih di dalam rumah sakit. Rumah sakit. Yang ketiga? Kemudian ketiga di apotek. Dari namanya oke. apoteker, berarti kan kerja di apotek. Nah, di apotek itu posisinya ada 2. Yang pertama APA, apoteker penanggung jawab apotek. Nah, yang kedua adalah APING, apoteker pendamping. Biasanya di satu apotek membutuhkan 1 APA dan lebih dari 1 APING. Baik. Untuk gantian jaga. Karena memang kan sistemnya satu apotek itu harus ditungguin oleh apoteker kan, tidak boleh apoteker tuh kosong gitu di apotek ada 1 jam yang kosong tidak ada apotekernya, tidak boleh. Jadi harus berganti yang shiftnya. Nah, itu membutuhkan 1 apoteker penanggung jawab apotek dan 1 apoteker pendamping. Minimal 2 saya rasa peraturan yang baru. Dulu boleh 1, sekarang 2. Baik. itu clear baru ya. Yang baru ketiga. Ada lagi? Ada keempat. Jadi peneliti seperti saya. Oh, peneliti itu yang di laboratorium gitu ya. Benar. Melihat ada temuan-temuan laboratorium baru gitu ya. Jadi kalau laboratorium kita mikirnya kan dia bekerja di universitas gitu. Nah, lebih luas daripada itu ternyata juga ada laboratorium lepas gitu. Independen laboratorium. Jadi ya, universitas juga independen. Kalau universitas biasanya afiliasinya kan ke universitas ya. Iya, tapi dia independen terhadap sesuatu. Ya, oke lah, kita nggak pakai kata independen, jangan pakai kata independen. Intinya yang keempat, selain universitas dia juga ada peneliti di tempat lain gitu ya. Makanya yang keempat ini masih nyambung sama yang tadi, yang ketiga, dosen, jadi dosen. Oke. Itu kan lapangan pekerjaan juga. Oke. Dosennya bisa tidak hanya bekerja di fakultas farmasi saja, tapi bisa juga mengajar di fakultas kedokteran. Luas itu Mbak. Iya, yang luas. Sudah pernah bekerja. Saya melihat itu sangat luas. Jadi teman-teman rekan-rekan di SMA ketika mempunyai pertanyaan mau masuk farmasi lalu mempunyai pertanyaan apakah farmasi itu nanti lulus bidang kerjanya luas, sangat luas teman-teman. Tadi baru 4, padahal mungkin masih banyak lagi yang nggak bisa kita sebutkan. Ya itu hanya yang terkenal gitu. Ya yang kita tahu, bukan terkenal, yang kita tahu. Iya, kita tahu. 1 itu industri. Industri itu cuma 1 kata, industri, padahal di dalamnya tuh banyak perusahaan. Tidak terbatas obat saja. Betul, perusahaan kosmetik, perusahaan obat, alat kesehatan, suplemen. Itu bisa dibayangkan tuh. Perusahaan kosmetik aja jumlahnya berapa di sini, yang internasional maupun lokal. Sekarang sedang tumbuh ya perusahaan kosmetik. Iya betul. Jadi saya ingin menunjukkan ke adik-adik ini Mbak Silvi bahwa pengertian industri tadi itu tuh tidak satu perusahaan, banyak sekali perusahaan dari kosmetik gitu kan. Kosmetik saja mungkin internasional dan nasional ya. Lokal kita di sini ya, jumlahnya banyak. Produksi obat jumlahnya juga begitu banyak. Kemudian ada di mana? Ada di departemen produksi, departemen pembuat paket tadi ya. Kemudian obat-obatan, marketing. saya nambahin lagi ya. Jadi industri obat-obatan juga masih dibagi per departemen tuh. Ada industri yang khusus untuk obat-obatan yang dijual bebas, obat bebas. Ada khusus obat generik. Juga ada yang membuat obat untuk divisi kanker, memproduksi obat kanker. Yeah. Jadi luas sekali gitu, obat keras. Oke, berarti kesimpulannya begini teman-teman. Yang disebutkan tadi adalah 4 bidang bisnis ya, dari industri, rumah sakit, kemudian apotek, kemudian researcher,
researcher, atau lalu yang peneliti ketiga gitu ya. baru dosen. 4 ya. Kemudian kalau dosen hampir semua jurusan bisa menjadi Oh dosen. ya ya. boleh. Jadi itu saja belum semua. Ya kan, kalau dari 4 tadi kalau mau digabung mungkin ratusan perusahaan, bahkan mungkin banyak banget lah. Apalagi kalau ada lain di luar itu ya, yang kami memang tidak tahu. Tapi paling Pegawai tidak, pemerintah juga. iya betul. Paling tidak dengan ini bisa menghilangkan keraguan teman-teman yang sedang memilih jurusan ya. Iya. Begitu. Jadi teman-teman, adik-adik SMA, adik-adik kami, yang pertama, kalau adik-adik itu suka kesehatan, yang kedua suka belajar kimia, biologi, matematika, kemudian yang ketiga suka belajar obat, suka kerja di Tertarik lah. jurusan yang dunia pekerjaannya luas, farmasi ini adalah salah satu yang merupakan pilihan terbaik. Ya, pilihan terbaik buat adik-adik, dan jangan ragu. Dari 5 pertanyaan tadi dan 5 jawaban dari Mbak Silvi, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi ya Mbak Silvia buat adik-adik, yang kami harapkan memang manfaatnya buat adik-adik untuk menghilangkan keraguan ketika memilih jurusan adik-adik SMA ya. Begitu Mbak Silvi? Iya. Nampaknya sudah lama kita berdiskusi, sudah lama ya. Sehat selalu teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di video berikutnya.